Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke sahabat petani porang kreatif, pada video kali ini saya sedang berada di lahan porang milik saya. Yang di belakang saya adalah porang yang siap dipanenkan di musim ini. Kita tinggal menunggu sekitar 1 bulan lagi sudah memasuki masa dormen dan umbinya itu sudah tua sehingga sudah dapat dipanenkan di musim ini. Nah, dan pada video kali ini saya juga akan membahas mengenai tren perkembangan harga porang produksi, itu harganya seperti apa. Ini menjadi pertanyaan untuk sahabat petani porang kreatif, itu baik yang masih pemula maupun yang sudah menanam porang dan sudah siap dipanenkan di musim ini. Jadi untuk harga porang itu trennya sekarang naik ataukah turun. Nah, di sini saya akan membahasnya. Jadi ini informasi untuk sahabat petani porang kreatif di wilayah saya, yaitu di Ponorogo, kemudian di lingkup sekitar Ponorogo seperti Madiun, kemudian Trenggalek. Nah, itu harga umbi produksi untuk porang di sini di tingkat petani yang dijual ke pengepul itu sudah di angka 9.000 sampai 10.000 rupiah. Bahkan ada pengepul yang menerima di atas 10.000 rupiah. Nah, jadi trennya jika kita bandingkan dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019, kita membandingkannya adalah di bulan yang sama, yaitu bulan April. Itu trennya adalah naik. Jadi di tahun 2019 di bulan April itu harga porang produksi masih di angka 7.000, maksimal itu di angka 8.000 rupiah, tetapi di tahun 2020 di bulan April itu harganya sudah mencapai 10.000 rupiah. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor, beberapa indikator yang mempengaruhi harga porang itu apakah naik atau turun. Jadi saya akan membahasnya. Yang pertama itu berkaitan mengenai kadar air atau juga rendemen dari umbi porang. Nah, jadi untuk harga umbi produksi porang itu biasanya semakin porang ini dia memasuki musim kemarau, otomatis harga porang akan semakin tinggi. Nah, itu di luar dari banyak atau sedikitnya umbi yang dipanenkan. Jadi di musim panen raya mungkin umbi itu dia melimpah, umbi banyak petani yang panen. Akan tetapi kenapa harganya justru naik? Dikarenakan itu tadi, rendemen atau juga kadar air yang tersimpan di dalam umbi produksi itu adalah rendah, sehingga semakin dia umbi ini semakin tua, kadar air semakin turun. Juga semakin memasuki musim kemarau, kadar air juga akan turun, sehingga harga porang itu akan semakin naik, bobotnya akan berkurang sehingga harganya akan semakin naik. Ini di bulan April sudah 10.000, kemudian ada kemungkinan nanti di bulan Mei, Juni, dan di puncaknya itu adalah di bulan 9, itu harganya akan semakin naik. Itu jika indikatornya adalah berdasarkan kadar air yang ada dalam umbi porang itu sendiri. Itu faktor yang pertama ya. Kemudian di nomor 2, di indikator yang kedua, kita kenapa harga porang saat ini itu sudah di angka sudah tembus 10.000. Ini untuk para petani yang saat ini sedang panen, mereka itu heran bercampur bingung, juga dibarengi dengan rasa bahagia dan senang. Senangnya kenapa? Karena untuk harga porang sekarang naik. Nah, padahal mungkin mereka juga sedikit kebingungan di tengah adanya isu adanya virus corona ataupun COVID-19, itu kenapa harga porang justru naik ya. Ya, itu bukan karena masalah COVID-19-nya, bukan masalah penyebaran secara masif untuk COVID-19, tetapi ini berkaitan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar atau kurs rupiah terhadap dolar, itu yang mempengaruhi terhadap harga umbi porang. Nah, ini gambaran. Jadi untuk para eksportir dan importir itu akan sangat berpengaruh untuk komoditi-komoditi yang diekspor maupun diimpor, itu akan berpengaruh dikarenakan
nilai tukar rupiah yang semakin melemah ya. Untuk hari ini di bulan April ini untuk nilai kurs rupiah terhadap dolar itu sudah di angka, tadi saya cek itu sekitar 15.400 rupiah. Padahal untuk normalnya itu biasanya di angka sekitar 13.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, ini pengaruhnya seperti ini. Jadi porang ini adalah komoditi ekspor. Porang adalah komoditi ekspor, kemudian pasar porang itu adalah pasar global. Pasar kita adalah pasar internasional, bukan hanya pasar lokal di negara Indonesia saja, tetapi pasar porang itu adalah ekspor ke luar negeri. Kemudian untuk harga porang itu dihargai dengan US dollar ya. Jadi porang itu dibeli dengan US dollar. Itu gambaran simpelnya. Jadi simpelnya seperti ini. Misalkan untuk umbi porang ini, saya misalkan saja untuk umbi porang itu 1 per 1 kilo itu ketika diekspor ke luar negeri dihargai dengan US dollar, itu harganya sama. Misalkan nilainya itu 1 dolar per 1 kilo ya, 1 dolar per 1 kilo. Itu jika dolar itu normal dengan nilai tukar rupiah adalah 13.000, otomatis harga jual umbi produksi ke luar negeri per 1 kilo adalah 13.000. Nah, itu misalnya seperti itu. Kemudian ketika rupiah ini melemah, kemudian dolar itu dia menguat ya, nilai tukar rupiah dan dolar itu dia nilainya sekarang sudah di 15.000 padahal sebelumnya 13.000, sehingga ketika hari ini kita ekspor porang yang biasanya dihargai sama 1 dolar biasanya adalah 13.000, hari ini ketika kita ekspor porang itu harganya adalah 15.400 ya, sehingga harganya naik untuk nilai ekspor ke luar negeri. Nah, itu yang mempengaruhi harga ya. Dan itu akan berbanding terbalik untuk para importer. Jadi para importer ini adalah mereka yang mengimpor atau membeli barang dari luar negeri ya. Ketika nilai rupiah ini dia melemah, otomatis untuk para importer juga akan mengalami kebangkrutan atau bahkan kerugian, atau mungkin untuk hasilnya akan minim. Seperti contohnya di dunia farmasi. Di dunia farmasi itu kita mendapatkan bahan baku untuk obat-obatan itu kebanyakan adalah dari luar negeri untuk bahan bakunya ya. Sehingga dengan adanya nilai rupiah yang melemah, otomatis dengan harga yang kita beli itu sama untuk nilai dolarnya, otomatis kita harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak. Nah, jadi seperti itu ya, sehingga kita seharusnya ketika rupiah ini nilainya melemah, yang harus kita genjot adalah untuk komoditi-komoditi ekspor ke luar negeri ya. Jadi sekali lagi, karena kita untuk umbi porang adalah pasar kita pasar internasional, kita ekspor ke luar negeri dan dihargai dengan US dollar. Jika biasanya 1 US dollar itu misalkan 1 kilo kita jual 1 US dollar, biasanya kita hanya jual 13.000. Hari ini ketika dolar itu jika kita kurskan ke nilai rupiah adalah 15.400, berarti 1 kilo kita jual ke luar negeri itu adalah 15.400. Itu adalah gambaran simple. Itu gambaran simple untuk ekspor porang ke luar negeri ya. Ya mungkin ada yang lebih yang mungkin ilmunya lebih paham lagi terhadap ekspor ke luar negeri, dan mungkin ada gambaran yang lebih signifikan lagi. Nah, itu mungkin bukan di ranah saya. Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan adalah tentang gambaran simpelnya saja seperti itu. Sehingga untuk umbi porang saat ini memang sangat menjanjikan untuk prospeknya, karena ya kita ekspornya adalah ke luar negeri, bukan hanya di pasar lokal di Indonesia saja. Nah, jadi itu yang berkaitan mengenai perkembangan harga porang untuk diekspor ke luar negeri. Kenapa harganya itu untuk trennya sekarang naik, sehingga ini tren ini positif untuk para petani
porang di Indonesia. Ya, semoga para petani porang semakin sukses, kemudian juga semakin sejahtera untuk pertanian porang yang ada di Indonesia. Oke, sementara seperti itu video kali ini. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat untuk sahabat petani porang kreatif. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.